Hidup Songko Merah. Satu putaran. Satu dua tiga dua satu. Satu dua tiga. Saudara-saudaraku, masyarakat Kecamatan Kur Utara yang sementara berdiam di atas bumi Makara. Inilah sosok pimpinan kita, saudara-saudaraku, yang dari Kur yang paling tepat jadi pimpinan kita ke depan, saudara-saudaraku. Jangan ragu dan jangan bimbang. Inilah laki-laki tampan termuda. Mereka berdua paling cocok untuk memimpin negeri ini ke depan, saudara-saudaraku. Pokoknya itu, karena mengingat waktu, Mika diserahkan kepada MC. Menang! Kalau saya berteriak Songko Merah, semua harus berteriak menang. Setuju? Mari kita coba. Songko Merah! Songko Merah! Tanggal 11 kita coblos nomor berapa? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenalkan diri saya, nama saya Akif Gacoy, Ketua Tim Pemenangan Baret, Baharudin Farawan dan Abed Lageni. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sampaikan kepada saudara sekalian bahwa impian kita yang tertunda selama beberapa tahun yang silam, pada kesempatan ini telah lahir figur muda yang bergandengan tangan dengan beliau Baharudin Farawan, yakni Abed Lageni, siap untuk semua amanat masyarakat pulau-pulau akan kita titipkan untuk 5 tahun ke depan. Kita bangun Kota Tua dimulai dari pulau. Kita bangun Kota Tua dimulai dari pulau ini. Tepuk. Terima kasih. Mungkin arahan saya singkat saja karena waktu kita tinggal 1 jam. Kita masih ditunggu juga di Racap Kelsun karena kemarin itu kita keliling dan hari ini terakhir di Padol. Mudah-mudahan tanggal 2 saya balik dengan kandidat nomor 1 yaitu Pak Bahar kembali untuk melayani seluruh desa yang ada di daratan Kecamatan Kur Selatan dan Kur Utara. Jadi perlu saya singkat saja bahwa saya kan cukup dikenal di Pulau Kur. Itu kenapa? Dari 49 dia naik 54% karena penilaian publik visi misi pasangan Baret nomor urut 1, saudara-saudara. Betul atau tidak? Yang kedua, pawai alegores kemarin kami taat sama peraturan keputusan KPU dengan hanya kendaraan berroda 448. Disitulah penilaian kami Baret juga nomor urut 1, saudara-saudara. Di tahun 2013 mencapai 40.000. Kami sudah, data yang kami sudah himpun kurang lebih 19.000, saudara-saudara. Jadi maka kalau suara Kur ini semua menggiring kepada kandidat saya selaku wakil wali kota Tual, insya Allah tanggal 11 Juni kita lah yang memimpin negeri ini. Tidak usah ragu, tidak usah bimbang. Ada saudara-saudara saya kelompok-kelompok yang cari makan, insya Allah tanggal 11 sudah yakinkan 90% dengan jumlah pemilihnya 1.300 lebih. Padahal Mengur apalagi, padahal Mengur mudah-mudahan bisa mencapai 95%, bahkan 100%. Saya baru dari sana. Saya memang banyak saya mau bicara tentang pengembangan pemerintahan. Pemerintahan 5 tahun ini saya lebih tahu bagaimana kejujuran pemerintah untuk membangun Kecamatan Kur, Kecamatan Tamtayando, karena saya adalah anggota DPR, saudara-saudara. Saya capek karena tadi saya berdiri dari Wonin, kami sempat dihantam gelombang sampai kami ke Wonin istirahat setengah jam. Saya berdiri dari Wonin dampingi yang bawa speed sampai turun tadi di kurus ini. Itulah membuat saya capek. Dan insya Allah tanggal 2 nanti saya dengan Pak Bahar akan dari kampung ke dusun yang ada di daratan Kur Selatan maupun Kur Utara untuk kami menyampaikan visi misi yang jelas kepada masyarakat. Visi misi yang kami wujudkan dengan 1 miliar itu bukan janji politik, tetapi itu adalah janji visi misi kami yang akan kami wujudkan kepada negeri yang kami cintai ini, saudara-saudara. 1 miliar selama ini dari
zaman kabupaten sampai ke Kota Tual. APBD adalah murni uang rakyat, tetapi tidak mampu untuk mengantarkan desa itu 1 miliar. Hanya Baharudin Farawan dan Abed Tetlageni yang perwakilan pulau yang akan mengantarkan itu, saudara-saudara. APBD itulah murni uang rakyat, bukan milik eksekutif, bukan milik legislatif termasuk saya. Tetapi selama ini pemerintah tidak mampu untuk jalanin itu. Pak Baharudin, kita punya konsultan ekonomi. Kalau konsultan ekonomi itu udah matang dan punya bidang untuk bagaimana desain dengan namanya anggaran APBD tadi, dan harus diberikan kepada rakyat karena APBD adalah murni uang rakyat, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya punya andil juga besar terhadap perubahan Kota Tual, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya DPR, saudara-saudara. Saya perlu juga sampaikan saudara saya Baharudin Farawan sebelum jadi wakil wali kota ke depan, beliau sudah mengantarkan 12 miliar untuk membangun Kota Tual, saudara-saudara. Ini perlu saya bukti. Masa pemerintahan MM Tamher, Pak Baharudin Farawan sudah mengantarkan duit 12 miliar, saudara-saudara. Saya perlu sampaikan kepada masyarakat yang ada di KUR ini lebih tahu. Dan itu saya kampanye keliling kemarin, saya sampaikan itu. Itu bukan barang tertutup, tapi perlu harus disampaikan. Jangan sampai mereka lihat bahwa Pak Baharudin ini calon lalu belum punya andil di Kota Tual. Mungkin sementara itu karena mungkin disampaikan oleh Pak Bahar. Kalau saya kan sudah tidak asing lagi bagi kampung halaman saya ini, tapi lebih bagus waktu agak lebih sedikit untuk Pak Bahar untuk menyampaikan. Terima kasih. Yang terhormat Kepala Desa, Bapak Raja, tokoh adat, serta saudara-saudara hadirin sekalian yang sama-sama berbahagia dari kampung ini dan kampung sekitarnya, terimalah salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh amat luar biasa, karena sebelum dijemput tarian dari bibir pantai, di tengah laut kami diterima dengan tarian dari ombak KUR yang begitu indah memainkan irama. Seolah-olah alam ini memberi restu kepada dua figur muda yang akan diletakkan untuk sama-sama membawa aspirasi kita, keinginan kita, dan kepentingan kita 5 tahun mendatang. Untuk itu, terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Nama saya Baharudin Farawan. Nama saya Baharudin Farawan. Saat ini saya kandidat wali kota Tual. Juga saya adalah kandidat doktor hukum tata negara. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, adalah suatu hal yang sangat menarik ketika kita berbicara tentang pulau-pulau. Undang-Undang 31 tahun 2007 yang melahirkan sebuah daerah otonom baru yang kita kenal dengan Kota Tual tidak terlepas dan terpisahkan dari 3 aspek terpenting. Pertama adalah letak geografis. Untuk menjadi sebuah daerah otonom baru memiliki prasyarat 4 kecamatan. Tual yang ada di darat hanya 2 kecamatan, Dula Utara dan Dula Selatan. Untuk menyempurnakan Tual menjadi sebuah daerah otonom baru, maka KUR dan Tayando kala itu melengkapi itu sebagai sebuah daerah yang disebut dengan Kota Tual. Selanjutnya, butuh dukungan masyarakat. Kalau hanya dukungan masyarakat yang ada di Dula Utara dan Dula Selatan, tanpa dukungan saudara-saudara kita dari KUR, TAM, Tayando, mustahil. Kota Tual hanyalah mimpi. Karena itu ketentuan undang-undang, untuk menjadi sebuah daerah otonom baru minimal memiliki 4 kecamatan. Ada dukungan keterwakilan dari 4 kecamatan, lalu dibawa ke DPR, disetujui, dibawa ke DPR provinsi, direkomendasikan oleh gubernur dan terus ke DPR RI Komisi 2 dan dibahas
Lalu lahirlah Undang-Undang 31 tahun 2007 bertujuan untuk mengatasi rentang kendali kebijakan pembangunan kota Tual. Itulah tujuan dasar pemekaran kota Tual. Tapi ternyata realitas yang kita alami hari ini, kenyataan hidup dan fakta yang kita alami hari ini tidak jauh berbeda dengan kota Tual ketika masih menjadi bagian tak terpisahkan dari Kabupaten Maluku Tenggara. Aspirasi dan dukungan masyarakat KTT untuk menyatakan sikap bergabung menjang kaki ke sekolah masih jauh dari pendidikan yang masih tertinggal dari bidang kesehatan dan masih terpuruk dan diam di tempatnya semula. Allah telah berfirman, tidak ada satu kaum dapat merubah nasib kaum kecuali kaum itu sendiri. Untuk itu, dalam menghadapi diserahkan untuk kepala desa dan perangkat desa untuk mengatur dana sebesar 1 miliar. Satu miliar itu untuk apa saja? Ada 5 indikator. Pertama, pendidikan. Saya bicara ya. Pendidikan. Pak guru malas mengajar karena anak murid yang ke sekolah tidak punya buku tulis. Pak guru malas mengajar karena anak yang ke sekolah juga sangat sedih pergi ke sekolah dengan telanjang kaki dan telanjang dada. Zaman sudah merdeka, sudah ada pemekaran yang namanya kota Tual, dan kita masih punya anak di zaman ini yang masih ke sekolah dengan tidak bersepatu dan tidak berpakaian. Kedua adalah kesehatan. Kesehatan, kalau kita semua memfokuskan pelayanan kesehatan di ibu kota, maka itu sangat jauh dan susah. Kasihan, ini orang belum sempat berobat lagi di tengah laut, sudah lewat. Nah, makanya alokasi anggaran 1 miliar satu desa diantaranya sekitar 100 dan 200 juta untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Siapa mereka? Tenaga medis, dokter, suster, dan seterusnya, termasuk dukun. Mungkin di kampung ini ada dukun-dukun beranak yang membantu proses kelahiran. Itu mereka membantu, diberikan insentif dari anggaran itu. Pendidikan, kesehatan, kemudian adalah infrastruktur. Infrastruktur itu sekitar 100 sampai dengan 250 juta. Di jalan kampung, jembatan rusak, kita perbaiki. Ada masjid yang tidak ada jalannya, kita bikin. Itu semua dikelola. Dan terakhir sampai dengan yang kelima adalah sosial keagamaan. Itu total anggarannya 1 miliar sesuai dengan kebutuhan. Tani, nelayan, pendidikan, petugas desa, dan seterusnya. Nah, untuk meletakkan itu, diletakkanlah 6 hal utama. Pertama tadi, kita merubah paradigma pembangunan. Merubah paradigma pembangunan yang masyarakat ini, masyarakat, Bapak Kepala Desa, kalau wali kota perlu, paling panggil ke sini ke kantor di Tual. Itu terus kita dijadikan objek pembangunan. Tetapi kalau kita dijadikan paradigma dirubah, kita dijadikan subjek pembangunan, itu pertama. Yang kedua adalah melakukan inovasi kepemimpinan. Nah, ini yang penting. Kenapa harus melakukan inovasi kepemimpinan? Karena semua perangkat di desa diangkat berdasarkan hukum adat yang berlaku di wilayah itu. Tapi kenapa kita masih dijajah di atas tanah kita sendiri? Metode dan mekanisme dengan mewujudkan desa mandiri, mengembalikan harkat dan martabat orang kei, orang eval, orang yang ada di kota Tual, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan harkat dan derajatnya sama dengan orang yang ada di pulau-pulau yang ada di kota Tual. Jadi hilang. Kita harap tahun keempat kita sudah mandiri. Mungkin itu yang saya sampaikan karena mengingat dikejar juga waktu. Yang paling terakhir adalah setiap pemilihan kepala daerah itu pasti banyak tikus.
apalagi yang maju juga bosnya tikus. Nah, jadi kita penting jadi anugerah yang tak terindah. Kalau kita dengar lagu ada anugerah tak terindah, maka ini sudah. Tidak ada pilihan lain untuk berpaling dari baret. Kalau kita ingin Abed Tetlageni sebagai orang pulau-pulau merintis jalan untuk kemudian orang pulau-pulau yang lain ikut dari belakang sebagai pemimpin di atas Kota Tual ini. Jika kalian tidak pernah bisa melakukan itu, jika telur ini tidak akan pernah pecah, jangan pernah bermimpi untuk menjadi tuan di Kota Tual. Nah, bentuk rasa syukurnya seperti apa? Masa sih saya saja memilih Pak Abed? Tidak tahu? Saya sendiri memilih Pak Abed. Nama saudara yang orang pulau-pulau malah pilih orang yang lain yang tidak pernah datang lagi. Ya memang datang, tapi yang datangnya cuma stikernya, balihonya, gambarnya. Orangnya tidak pernah datang. Nah, untuk itu mari kita bersepakat tanggal 11 Juni. Cukup niatnya sederhana saja. Saya memilih baret karena ini rahmat yang diberikan Allah sebagai bentuk rasa syukur saya. Karena kita telah diberikan kesempatan. Tidak usah pikiran yang macam-macam. Itu saja. Sederhana sekali. Melakukan penyimpangan, intimidasi, intervensi dan kewenangan serta bentuk kejahatan apa saja terhadap demokrasi, politik dan pilkada di Kota Tual akan berhadapan dengan saya. Kita pilkada di Kota Tual, pilkada selalu jadi konsultan politik, selalu jadi ketua tim sukses, mulai dari pemilu presiden sampai kabupaten. Mau bukti? Makanya orang bilang anak kecil ini mau datang bikin apa? Nah, buktinya sekarang saya berdiri di atas panggung. Politik itu tidak mengenal anak kecil dan anak besar, tidak mengenal orang baru dan pendatang, tapi itu adalah kemampuan intelektual antara kajian dan analisa dipadukan menjadi satu konsep, baru bisa menuju kemenangan. Politik itu bukan bakalai suku. Siapa datang yang dengan jumlah trek yang paling banyak dia yang menang, bukan. Ini bicara pengalaman. Barat punya kemampuan dan sudah terlalu sering menggiring orang masuk di Mahkamah Konstitusi bagi pelanggaran administrasi dan tidur di penjara bagi pelanggaran pidana. Kami sangat berharap setelah tanggal 11 Juni tidak ada saudara-saudara yang penuh keluguan ini harus terpaksa hadir ke MK menjadi saksi atas kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut yang lain. Kita juga punya intil di sini. Jadi jangan-jangan tiba-tiba, yang mudah-mudahan tidak terjadi. Cuma kita kasih peringatan sebagai bentuk kesadaran kita berdemokrasi. Bapak Ibu dan sekalian, saudara-saudara sekalian, Barat tidak pernah menciptakan politik dengan gaya kekerasan, tidak pernah melakukan intimidasi. Di jalan pun selalu dengan santun, menyampaikan kata-kata pun dengan mengedepankan intelektualitas, mendepankan kesantunan dan seterusnya. Jika ada di antara kita yang merindukan pilkada damai, merindukan perubahan dan menjadikan Kota Tual sebagai milik kita bersama, segeralah kembali ke jalan yang benar, bergabung bersama Barat. Sudah 4:30 untuk mengakhiri ini semua. Nanti kita lanjutkan. Sebenarnya saya pidato tanpa teks 2 hari pun saya bisa. Cerita omong kosong yang menggetarkan reformasi sehingga Soeharto turun dari tahtanya.
57. Itulah kami. Itu spesialis finalis Liga Utama. Tidak pernah kalah. Tapi karena waktu nanti kita diskusikan, insya Allah tanggal 2 kita akan kembali, tanggal 4 kita di Lauderdale. Untuk mengakhiri ini semua, saya nyanyikan satu lagu dan kita ikuti bersama. Begitu. Saya nyanyikan dan kita ikuti bersama. Diulang-ulang ya. Baret merah siapa yang punya? Baret merah siapa yang punya? Yang punya pulau-pulau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baret merah siapa yang punya? Baret merah siapa yang punya? Baret merah siapa yang punya? Yang punya pulau-pulau. Baret merah siapa yang punya? Baret merah siapa yang punya? Baret merah siapa yang punya? Yang punya pulau-pulau. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Coba saudara, jangan duduk berdiam. Mari kemari, kata orang berdiri. Parbiking bagus, kata orang pun kota. Jangan sampai basudara, dong lupa. Mari dekat, kata baku kele rapat-rapat. Satu hati, satukan barisan sama-sama. Dukung Baret yang punya visi dan misi, wujudkan desa mandiri. Oke. Dengan kepandaian yang dimiliki oleh Bahar Farawawan dan Abetet Lageni, lahirlah visi misi wujudkan desa mandiri. Rakyat sejahtera itu sudah pasti. Jiwa pemimpin yang tak pilih kasih, sosok yang punya prinsip dan selalu jeli. Takkan pernah berhenti bereformasi, karena kota tua butuh reformasi. Bukan kata, bukan fiktif, tapi ini fakta. Baret pasti bisa bangun kota tua lebih indah. Bukan karena kuat dan gagahnya. Baik, ini pasukan tim kampanye Bahar Abed sedang melaksanakan perjalanan dalam rangka silaturahim dengan saudara yang ada di Pulau Sabah, yakni Pulau Khmer, untuk mengikuti perjalanan Bahar Abed dalam melakukan kampanye pemenangan. Dan insya Allah sesuai dengan pantauan lapangan dan sistem kampanye yang sudah dipulihkan, sudah mencapai 80 bahkan 90% kemenangan. Dan ini tim sementara melakukan keberangkatan. Saya sendiri juga mempersiapkan segala hal yang menyangkut dengan keberangkatan kedua dalam rangka untuk melakukan kampanye di daratan. Dan insya Allah tanggal 2 kita balik lagi ke sini di daratan Pulau Besar. Terima kasih. Duduk situ. Bikin bagus kota akan terbukti. Ini kata hati, visi terbukti. Tanjung bicara gunung-gunung buka mata. Lain kesana lain mata. Sungguh merah harga berisi kan jelas. Mari pak saudara, ini saatnya naik kelas. Baru hadir sekali tapi warna jelas. Jadi jangan tunggu lama, mari bergegas. Snip kagak batang dufang penenan. Hiru dikes, busin manan. Penenan tenenan, hiru bar sakit. Di kota Batua memang fusin aleman. Ayo mari pilih Baret. Jangan lupa coblos nomor 4. Ayo mari pilih Baret. Pilihlah Bapak Bahar dan Abed. Ayo mari pilih Baret. Jangan lupa coblos nomor 4. Ayo mari pilih Baret. Pilihlah Bapak Bahar dan Abed. Dulu di ada Bahar dari barat, itu dia berlabuh di merah. Ada Abed titipan pulau-pulau, datang dari pulau majukan pulau-pulau. Merah semua yang barat merah, pakai C di kepala, sosoknya lambari kantong pilih dong tua. Tapi lo begini, Mam, deket terus nanti bab capek. Lupa coblos nomor 4. Ayo mari, abang, mari pilih Baret. Di perkanan tuh. Tinggal dan dua yang makan jatuh. Ayo mari pilih Baret.
ayo mari pilih bareng. Jangan lupa coblos nomor 4. Ayo mari pilih bareng. Pilihlah Bapak Bahar dan Abed. Sumko merah. Rambo. Tim ini ada. Ketua tim Pak. Mana ada ketua boleh ke? Nyala bos. Nyala. Tidak bukan. Pilih siapa? Ayo lekas kemari, katong satukan hati, pilih bareng. Jangan ada rasa gelisah, pilihlah katong pilihan. Ingat dong nama di hati. Sudah raih. Oh, bareng singgah di hati, suseng ada yang lain yang katong pilih. Oh, Abang Bahar dan Abang Abed, dua yang katong bukan sabaran baret, coba sudah raih. Abang Bahar dan Abang Abed yang katong suka.
wong suka